punya gebetan cowok introvert tapi bingung gimana nge-treatnya. Tambah bingung lagi ketika yang menyukainya adalah cewek introvert. Sebenarnya nggak terlalu sulit untuk menaklukkan cowok introvert. Yang dibutuhkan adalah kesabaran dan effort yang lebih. Dan video ini di-request oleh @Syahira. Kebetulan dia berasal dari Malaysia. Dia nge-DM di Instagram dan bilang gini, "Before this, I had crush with introvert guys. Then because I don't really how to actually be friend with him. And I know he doesn't like me as a woman. We became like stranger eventually. There a lot things happen. Maybe because we are not meant together. Now we go live with our own life. So in my next or future reference, let's say I do like this guy. How can I make an impression to him but he still comfortable and not mistakenly me being flirt with him?" Oke, gue coba bantu dari apa yang gue tahu dan pernah gue pelajari selama ini. Ketika lu ngerasa suka dengan seseorang, bahkan ingin melanjutkan ke sebuah hubungan, pahami dua hal ini. Yang pertama, seorang muslim diajarkan untuk mempercayai takdir. Dan jodoh adalah takdir yang memerlukan usaha untuk mewujudkannya. Sama halnya dengan rezeki. Jadi, tanpa usaha, mustahil jodoh itu akan mendekat. Yang kedua, antara cowok dan cewek punya cara yang berbeda dalam menumbuhkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Cowok akan timbul rasa tertarik dan perasaan suka ketika ngerasa dekat dengan seorang cewek. Cowok makin suka sama cewek saat keduanya ngelakuin aktivitas bareng, seperti saat ngedate, nonton, makan bareng, saat kalian dekat secara fisik. Sedangkan cewek akan timbul rasa tertarik dan perasaan suka saat kondisinya sedang berjauhan. Cewek makin suka sama cowok saat keduanya nggak lagi bersama, saat si cewek punya kesempatan sendirian, saat dia punya kesempatan untuk kangen dan berpikir, lo lagi ngapain ya? Jadi, kalau lo pengen cowok makin suka sama lo hingga ngerasa nyaman, buatlah aktivitas bareng. Dan karena Syahira ini adalah cewek introvert, buatlah aktivitas di tempat yang gak terlalu ramai. Misalnya bisa masak bareng atau wisata alam. Secara garis besar, antara cowok introvert dan cewek introvert itu adalah sama. Sama dalam hal keintrovertannya. Sama-sama pendiam, sama-sama butuh didengerin, sama-sama butuh me time. Yang membedakan antara cowok introvert dan cewek introvert itu adalah hormon. Sebagai contoh, hormon kortisol. Hormon ini menjadi penyebab utama perubahan sifat dan perilaku seseorang. Dan di video ini, gue akan share teknik PDKT yang sedikit anti-mainstream dan terbukti secara ilmiah. Bisa juga dipakai saat cowok lagi PDKT ke cewek atau sebaliknya. Nama tekniknya adalah fractionation, menaik turunkan emosi sampai akhirnya jatuh cinta. Teknik ini ditemukan oleh John Grinder, seorang ahli pemrograman linguistik neuro, dan Carl Jung, seorang psikolog terkenal. Gambarannya kayak gini. Di saat lo main game, sebut aja main Mobile Legends, lo pasti akan ngerasa lebih puas kalau lo menangin match yang susah, bukan? Rasa puasnya pasti lebih besar daripada lo menang lawan tim noob. Walaupun menang berkali-kali, tapi lawannya noob, emosi lo nggak akan terpuaskan. Sebaliknya, walaupun lo kalah berkali-kali, lo cuma menang sekali, tapi lawan lo adalah pro player, emosi lo pasti akan sangat terpuaskan, sangat berkesan. Ini yang dinamakan menaik turunkan emosi atau bahasa kerennya adalah emotional roller coaster. Dan cewek paling jago banget buat naik turunin perasaan cowok. Nah, kalau lo bisa jadi cewek yang sering ngelakuin ini ke cowok, secara bawah sadar si cowok akan ngerasa ketagihan. Dan kalau lo mau pakai teknik ini, ada dua cara yang bisa lo pilih. Yang pertama, kalau lo jago ngobrol, lo bisa memulai duluan sebuah obrolan. Yang kedua, kalau lo nggak jago ngobrol, tugas lo adalah memancing si cowok untuk bercerita. Karena case-nya adalah cewek introvert yang menyukai cowok introvert, jadi gue akan bahas poin yang keduanya aja ya. Untuk poin yang kedua ini, kuncinya adalah lo harus jadi pendengar yang baik. Misalnya pada saat kalian lagi ngobrol, tanyakan ke si cowok tentang pengalaman dia yang paling menyenangkan dalam hidup. Biarkan si cowok bercerita sampai selesai.
Tugas lo adalah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Di samping itu, tunjukkan rasa empati lo dengan jadi penyimak yang baik. Tanya sedetail mungkin biar memberi kesan kalau lo nyimak obrolannya. Di momen ini, si cowok pasti akan naik emosinya dan ngerasa happy. Si cowok akan berpikir kalau lo bener-bener mendengarkan ceritanya. Setelah si cowok selesai bercerita, boleh lo kasih jeda atau boleh juga langsung melanjutkan ke interaksi selanjutnya. Tapi tergantung suasana ya. Di interaksi selanjutnya, tanyakan ke si cowok tentang pengalaman dia yang paling menyedihkan dalam hidup. Polanya sama seperti yang tadi. Semakin dia emosional, malah semakin bagus. Di momen ini, emosinya sedang berada di titik rendah. Selanjutnya, lanjutkan interaksi dengan bikin emosinya naik lagi. Kasih pertanyaan yang bikin si cowok ngerasa senang. Bisa tentang hobinya, kesukaannya, prestasinya. Pokoknya sebuah pertanyaan yang bisa bikin si cowok ngerasa bangga dengan dirinya dan juga bisa merasakan emosi positif. Di momen ini, emosinya akan naik lagi dan si cowok akan merasakan rasa puas yang luar biasa. Coba sampai di sini pahami dan pelajari pola emosinya. Naik, turun, naik lagi. Seperti roller coaster bukan? Nah, kalau lo lakuin ini berulang-ulang setiap kalian ketemu dan ngobrol, si cowok akan terpuaskan secara emosi. Dan efek jangka panjangnya bisa bikin ketagihan ketika lagi sama lo. Ngerasa nyaman ketika berdua sama lo. Nah, kalau lo ingin naikin levelnya, gak sekedar PDKT tanpa hasil, tapi pengen jadian, lo bisa lanjutkan dengan teknik ini. Dalam tubuh manusia, ada hormon yang bisa bikin lo jadi lebih akrab, lebih dekat, lebih nyaman satu sama lain. Istilah kerennya adalah bonding, sebuah ikatan emosional yang terjadi antara lo dan si cowok. Hormon yang berpengaruh ke bonding ini adalah vasopresin dan oksitosin. Cewek lebih sensitif dengan oksitosin, sedangkan cowok lebih sensitif dengan vasopresin. Vasopresin ini dihasilkan saat cowok ngerasa ingin melindungi seseorang, sedangkan oksitosin dihasilkan saat cewek ngerasa aman. Nah, kalau lo ingin membangun sebuah bonding, lakukan aktivitas bareng di mana lo ngerasa dibuat aman dan si cowok ngerasa ke-trigger untuk melindungi. Gue kasih satu contoh ya. Lo bisa ajak si cowok untuk wisata alam, misalnya naik gunung. Di momen ini, naluri seorang cowok untuk melindungi cewek akan muncul. Di satu sisi, lo pasti butuh banget perasaan aman untuk dijagain bukan? Apalagi dalam kondisi capek, kedinginan, belum lagi bawa barang yang berat. Makanya pada saat naik gunung, bisa camping bareng akan menjadi momen yang paling romantis. Kenapa? Karena di momen ini terjadi bonding antara vasopresin dan oksitosin yang terbentuk dari kalian berdua. Setelah nyaman, lebih akrab, dan terciptanya chemistry, pilihan ada di kalian. Mau lanjut untuk berkomitmen atau sekedar friendzone. Salam high value introvert, good luck.